Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan di video kali ini saya akan mengetes kembali ya untuk soundcard F999 ini ya. Soundcard yang kemarin juga sudah saya review ya, sudah saya tes juga ya. Untuk suaranya seperti ini, dan kali ini saya tidak hanya mengetes soundcard F999-nya ya, saya menambahkan ini dia. Ini adalah tune control atau preamp KB300 ya. Ini preamp KB300. Saya beli di online ya, saya beli kitnya, terus saya rakit sendiri, saya solder sendiri, saya tambahkan untuk PSU-nya, trafo sama itu apa, PSU simetrisnya ya. Saya masukkan ke dalam sini. Dan untuk suaranya seperti ini ya. KB300 itu biasanya kalau teman-teman itu biasa dipakai untuk kendang ya, untuk preamp kendang ya. Jadi katanya untuk suaranya lebih bisa ndutnya, untuk suara ndut sama keplaknya bisa bisa jelas ya, bisa bagus ya. Kebetulan saya nggak punya kendangnya, jadi ini untuk vokal, jadi untuk suara vokal seperti ini kalau kita menggunakan tune KB300 ya. Ini sudah saya atur untuk vokal biar suaranya jernih seperti ini. Untuk treble-nya, oh di sini fiturnya ada gain, ada treble, middle sama bass. Dan di sini untuk volumenya ya, untuk volume output ya. Untuk volumenya di sini ngaturnya. Dan ini gain-nya. Untuk ini treble-nya ini jam 2 ya, jam 2. Untuk middle-nya saya taruh jam 11. Dan bass-nya ini jig 12 jig. Halo 12. Kalau kita mentokkan seperti ini suaranya untuk suara bass-nya ya. Nggak tahu nanti di rekamannya ngepick apa enggak ya, pecah atau tidak. Saya taruh jam 12 saja ya. Jam 12 seperti ini suaranya untuk suara bassnya. Dan middle-nya ini seperti ini, middle-nya kalau mentok seperti ini, suaranya kayak seperti toa ya, seperti corong toa itu ya. Dan untuk treble-nya ini kalau dipotong seperti ini, kalau diangkat seperti ini mentok ya, suaranya sangat nyes sekali. Coba kalau saya tambahkan efek ya, jig 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 12 jig low 12 jig. Untuk suaranya nyes ya, cukup lumayan ya untuk suara triple-nya ya. Ini seperti ini suaranya. Mungkin tapi kalau kebanyakan efek juga nggak bagus ya kalau buat ngobrol-ngobrol gini. Lebih baik sedikit aja efeknya untuk kalau cuman buat ngobrol-ngobrol seperti ini. Kalau untuk nyanyi mungkin bisa ditambah ya untuk volume efeknya. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol sebaiknya kecil aja, tipis-tipis aja efeknya seperti itu. Dan apa lagi ya, ini nggak tahu seperti apa nanti suaranya. Anda sendiri ya, kalian sendiri yang menilai ya. Silakan berkomentar di bawah. Ini saya taruh flat, coba saya flatkan yang di sini, jig jig 12 jig. Dan sini juga saya flatkan, coba. Kalau di flatkan agak mendem ya, gainnya harus diangkat lagi. Ini mentok ini untuk gainnya. Untuk triple middle bassnya saya taruh di jam 12. Ini harus ditambah lagi mungkin ya untuk volumenya, jig jig seperti ini kalau tanpa efek. Coba seperti ini kalau tanpa efek. Kalau kita tambahkan suara triplenya, jig halo 12. Nah seperti ini agak lebih jelas ya, jig 12
jadi lebih jelas. Kita kurangi sedikit untuk gainnya ya, biar enggak terlalu keras suaranya. Untuk suaranya seperti ini, untuk bassnya seperti ini. Mungkin segini ya, segini gimana menurut kalian? Apakah pas, apakah kurang ngebas, apa terlalu ngebas, atau terlalu ngecering? Ya, kalian sendiri yang menilai ya. Nanti kalau ditambah dari sini, ini juga tambah ngecas lagi kalau ces. Tes tes 1 2 cek, tes tes. Ya jangan terlalu berlebihan ya, secukupnya saja. Kalau untuk ngobrol-ngobrol ya enak pakai efeknya tipis-tipis, segini saja sudah cukup. Seperti itu. Coba yang recording studio. Cek cek. Suaranya lebih keras ya, lebih jelas ya kalau yang ini recording studio. Tes 1 2 cek. Gimana menurut kalian? Apakah lebih jelas apa seperti apa? Jadi ya seperti ini ya. Untuk mikrofon saya menggunakan mic dynamic ya, mic dynamic seperti ini. Mic dynamic KW murah sekitar 70 ribuan ya. Beli di online shop. Dan untuk soundcardnya ini harganya sekitar, kemarin saya belinya di Shopee sekitar 140-an ya. Ini yang biasa ya, yang bodinya dari plastik. Untuk bodinya semuanya ini dari plastik. Terus kemudian yang ada yang baru ya, yang keluaran terbaru itu bodinya sudah metal, sudah dari besi, dari plat untuk bodinya ini. Tapi harganya sekitar 200-an ya, berhubung uang saya mepet pakai yang 150 ribuan, 140 ribuan sudah cukup lah, sudah cukup enak karena kebetulan adanya itu uangnya segitu. Terus ya sudah cukup lah buat konten-konten seperti ini, atau nanti misal mau buat live streaming juga lumayan ya untuk suaranya. Untuk live streaming nanti di TikTok, atau ya di TikTok ya biasanya ya, untuk live streaming, untuk nyanyi-nyanyi seperti itu bisa. Kalau saya eh, kebetulan bukan pengen buat nyanyi-nyanyi gitu ya. Kalau buat live streaming di TikTok pengennya kayak siaran radio gitu ya, kayak siaran radio, eh, radio versi online ya, radio tapi live streaming ya, seperti itu pengennya. Ya belum nyoba sih. Eh, Nanti kalau kapan-kapan sih saya mau nyoba live streaming di TikTok seperti itu. Untuk sementara saya ya seperti ini dulu buat konten-konten di YouTube. Untuk ngisi-ngisi voice over juga bisa ya, untuk voice over, untuk hal-hal seperti ini, untuk ngisi suara, untuk ngobrol-ngobrol, untuk ya untuk bikin konten lah intinya. Menggunakan ini sudah cukup ya untuk F999. Dan kalau ini ya untuk KB300 ini eh, bisa buat nyetel musik juga bisa. Kalau teman-teman mau nyetel musik buat di rumah ya, untuk yang mungkin punya sound system kecil-kecilan gitu di rumah, buat sound-soundan gitu, enak ya suaranya ini. Untuk suara kendangnya nanti lebih tebel, untuk dudnya lebih jelas, lebih kandel ya. Terus untuk kalau middle-nya, untuk ceplaknya itu wah jelas, itu enak itu suaranya. Dan untuk icering-icering, untuk apa, high-nya ini lebih cas, enak pokoknya. Kalau buat tune control ya, emang tune control ini. Cuman kebanyakan teman-teman banyak yang dipakai buat kendang ya, untuk preamp kendang. Ya seperti itu. Buat
live seperti ini juga enak sih, tapi menurut saya agak terlalu kebanyakan, terlalu agak ribet ya kalau harus ada di sini sudah ada tune control, terus di sini ada tune control lagi. Terlalu kalau saya jujur lebih enak pakai ini ya, pakai preamp mic yang saya rakit itu ya, yang pakai satu transistor itu. Suaranya juga lumayan ya, cuman memang tidak ada tune controlnya di sininya, nggak ada tune controlnya, tapi kan di soundcardnya kan sudah ada tune controlnya, jadi cukup mengandalkan yang di soundcard saja untuk tune controlnya. Jadi sudah lumayan ya suaranya, karena mau kita ekualisasi seperti apa sih ya, secukupnya saja lah, nggak usah terlalu berlebihan. Mau seberapa besar untuk bassnya, middle-nya, treble-nya ya disesuaikan di sini sudah cukup. Dan seperti itu ya, saya nggak tahu ya mau ngomong apa, udah segitu aja review ini live soundcard F999 dan juga KB300 untuk suaranya seperti ini. Maaf ya nggak bisa ngetes untuk musik ya, karena HP saya cuma satu, jadi untuk ngetes musik untuk kendang atau apa nggak bisa ya, sementara cuma bisa pakai mikrofon aja ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk suaranya. Kalian bisa komen di bawah seperti apa suaranya. Ini enak ya untuk suara-suara, untuk ekualisasinya enak. Ini diputar sedikit aja udah terdengar bedanya, udah ya terasa lah. Kan ada yang kalau diputer harus mentok itu baru kerasa suaranya perbedaannya. Misal dari cempreng ke ngebas itu perbedaannya nggak terlalu terasa. Kalau ini sangat terasa ini. Kita putar dikit aja udah terasa. Seperti itu. Apalagi di sini juga ada tune controlnya lagi. Jadi ya makin enak ya untuk pengaturannya. Kita bisa atur sesuka hati kita. Seperti itu. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau mau ya. Kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.